Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, habaib, para tuan guru, wabil khusus Al-Alimul Fadil Al-Hafidh Tuan Guru Haji Wildan Salman, Guru Ahmad Sufyan Al-Banjari, beserta para tuan guru yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir, wabil khusus Paman Birin beserta istri. Harus disebut Paman, karena kesuksesan seorang suami pasti berangkat dari doa seorang istri. Itu mungkin artinya kalau paman tidak bisa maju, istrinya bisa maju untuk menggantikan. Nah, mungkin begitu. Dan itu artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Nah. Ada juga Ketua DPRD, Pak Kepala Kabinda, jajaran Forkompinda yang saya hormati, Bapak Ibu warga masyarakat Kalimantan Selatan, rahimakumullah. Beli gorengan di pasar Minggu, ada gajah minumnya susu. Hai orang Kalimantan Selatan, apa kabarmu? Izinkan Gus Miftah mengucapkan I love you. Saya sebenarnya cukup capek karena sudah seminggu saya nggak pulang, dan saya minggu-minggu ini tidak boleh jauh-jauh dari Jakarta. Tetapi walaupun saya capek, saya tetap datang karena hati saya senang. Kenapa? Calonnya menang lah. Bapak Ibu yang saya muliakan, Jawahirul Insan fi salasatin, kemuliaan manusia itu terdapat dalam 3 hal. Saya mulai kajian kita malam hari ini tentang hikmah puasa. Tadi Tuan Guru sebelumnya sudah banyak menyampaikan soal bulan Rajab, bulan Ramadan dan lain-lain. Jawahirul Insan fi salasatin, mutiara manusia itu ada dalam 3 hal. Artinya kalau kita bisa melaksanakan 3 perkara ini, insya Allah makom dan derajat kita seperti mutiara. Mutiara itu mohon maaf walaupun kecil banyak dicari sama orang. Mutiara berlian permata itu hobinya perempuan, Paman. Makanya tadi saya bilang di Amanah Group, kenapa di surga itu ada bidadari nggak ada bidadara? Karena orientasi laki-laki dan perempuan itu berbeda. Puncak kenikmatan dari laki-laki itu adalah perempuan, sementara puncak kenikmatan dari perempuan itu bukan laki-laki, tapi emas, permata, dan berlian. Jadi pandangan mata laki-laki itu difokuskan kepada kecantikan perempuan, sementara pandangan perempuan bukan kepada ketampanan laki-laki, tapi kepada harta, emas, dan berlian. Makanya saya bilang, laki-laki semakin kaya dia semakin butuh perempuan, sementara perempuan semakin kaya dia tidak butuh laki-laki. Makanya banyak janda kaya yang tidak mau menikah lagi, karena nggak butuh dengan laki-laki. Makanya kasusnya adalah begitu banyak perempuan cantik menikah dengan laki-laki yang wajahnya pas-pasan, karena yang dilihat bukan wajahnya tetapi hartanya. Betul Bu? Nah. Kalau ngomong soal perempuan, saya itu sensitif, Paman, karena saya tahu betul perempuan itu seperti apa. Perempuan itu mampu menyembunyikan rasa cintanya selama 30 tahun, tetapi perempuan tidak bisa menyembunyikan rasa cemburunya walaupun cuma sesaat. Maka itulah alasan kenapa bahasa Arabnya perempuan sama cermin, Tuan, itu hampir mirip. Perempuan itu bahasa Arabnya mar'atun, cermin bahasa Arabnya mir'atun. Kenapa asal kata perempuan sama dengan cermin? Karena hati perempuan itu seperti kaca, kalau sudah pecah tidak akan pernah utuh kembali.
Makanya perempuan tuh karakternya kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah perempuan. Ciri-cirinya jilbabnya putih gitu lah ya. Yang jilbabnya coklat insya Allah lebih parah. Nah, mutiara manusia itu dalam 3 hal. Yang pertama, kitmanil fakri hatta yadhunnan nas annaka ghaniyun. Orang yang mampu menyembunyikan kemiskinannya sehingga orang mengira bahwa dia adalah kaya. Menyembunyikan kemiskinan ini bukan satu hal yang mudah, susah. Contoh ketika BLT turun, undang-undangnya jelas BLT untuk orang miskin. Di Banjarmasin yang punya mobil ngakunya miskin gitu. Yang punya emas ngakunya miskin, padahal undang-undangnya jelas BLT untuk orang miskin, semuanya ngaku miskin. Begitu muncul BLT kedua paman, BLT untuk UMKM, semuanya ngaku pengusaha kecil. Makanya saya usul sama Pak Jokowi, kalau bisa ada BLT yang ketiga Pak Presiden, apa? BLT untuk orang gila. Sebanyak juga. Ada nggak yang ngaku-ngaku gila gitu kira-kira? Bu, saya mau tanya, orang gila yang gelandang di jalan itu lebih banyak laki-laki apa perempuan, Bu? Lebih banyak orang gila yang gelandang di jalan itu laki-laki apa perempuan? Ternyata jawabannya Kiai, itu laki-laki. Kenapa laki-laki itu banyak yang gila kemudian gelandang di jalan? Ternyata itu ada asbabnya. Asbabnya di mana? Perempuan itu dominan 86% itu menggunakan perasaannya. Laki-laki itu dominan 86% menggunakan logikanya. Makanya kenapa perempuan itu jauh lebih gampang baper dibandingkan laki-laki, karena mereka menggunakan perasaan. Itulah alasan kenapa dalam Islam perempuan tidak diberikan hak untuk menceraikan. Karena kalau perempuan mempunyai hak untuk menceraikan, bahaya Pak, tingkat perceraian pasti tinggi. Karena begitu dia baper langsung pegat, langsung cerai. Makanya perempuan itu karena menggunakan perasaan, ekspresinya kalau dia marah dimanapun langsung diekspresikan. Bahkan di pengajian sekalipun Pak, dia marah sama suaminya langsung marah Pak. Kalau laki-laki mikir, nggak enak ada paman birin. Kalau perempuan nggak Pak. Makanya kalau mereka ada pengajian kok ada snack, kok snacknya sisa, itu masukkan tas gampang Pak, karena pakai perasaan, selesai Pak itu loh. Kalau laki mikir, jangan-jangan dilihat sama orang. Nah, itulah alasan kenapa kalau pengajian yang bawa tas mesti perempuan. Tujuannya satu Pak, snacknya susah gini Pak. Makanya tolong sepatu saya diamankan ya. Kalau laki-laki itu mikir Pak, laki-laki itu apa-apa dipikir. Bojone ngamuk mikir, besok lebaran nggak punya baju baru mikir, besok lebaran nggak bisa ngasih makanan mikir. Makanya cepat stres. Laki-laki itu gampang stres karena terlalu banyak mikir Pak. Padahal yang gila itu rata-rata disebabkan bukan karena perasaan tetapi karena pikiran. Itulah alasan kenapa di jalan tuh banyak orang gila justru laki-laki. Tapi jangan menghina orang gila Paman. Orang gila itu malah sakti. Buktinya apa? Zaman Covid, kita yang waras pakai masker masih kena Covid. Orang gila Pak, nggak pakai masker, makan sembarangan, ngobrol juga biasa, nggak kena Covid. Lah pertanyaannya kenapa kok orang gila itu nggak pernah sakit? Karena orang gila itu nggak punya beban pikiran. Nggak punya beban pikiran. Karena banyak orang sakit itu penyebabnya 4. 1 pola makan, pola hidup, pola pikir, dan yang keempat adalah kakaian pola Pak. Gitu. Kebanyakan pola ini loh. Nah, kitmanil fakri hatta yadhunnan nas annaka ghaniyun. Menyembunyikan kefakiran, kemiskinan sehingga orang mengira bahwa Anda adalah orang kaya. Makanya dalam kalimat lain disebutkan al-ghina man qana'a wal fakir man toma'a. Orang kaya itu adalah orang yang mempunyai sifat qanaah, menerima apa adanya. Wal fakir, dan orang miskin itu adalah man toma'a, orang yang rakus. Sebanyak apapun Anda punya uang tapi tidak qanaah, akan kelihatan miskin. Semiskin apapun Anda nggak punya uang tapi qanaah, Anda kelihatan kaya. Makanya kadang-kadang Mubalek itu salah dalil ya.
Saya pernah Jumatan di perkampungan kumuh, orang-orang kekurangan minus lah. Khotibnya itu dengan gagahnya mengatakan apa? Sebagai umat Nabi Muhammad kita harus zuhud. Apa itu zuhud? Tarkud dunya li ajlil akhirah, tinggalkan dunia untuk mengejar akhirat. Ini yang dikhotbahi orang miskin, disuruh meninggalkan dunia mengejar akhirat. Maka yang terjadi apa? Sudah miskin, pulang Jumatan tambah miskin, karena mindsetnya mindset miskin. Kenapa? Karena kiainya mengatakan tinggalkan dunia mengejar akhirat. Ini menurut saya misdalil. Kesalahan dai-dai itu salah menempatkan dalil. Dalilnya kebalik. Contoh sebelum saya lanjutkan, kejadian di Jawa Barat paman, itu perempuan gagal menikah gara-gara dia nuntut mas kawin sertifikat tanah. Akhirnya calon suaminya nggak mampu. Gara-gara apa? Salah dalil. Salahnya di mana? Coba ibu-ibu jawab. Ada dalil yang mengatakan perempuan yang paling baik itu adalah yang paling murah mas kawinnya. Pertanyaan saya, itu dalil yang seharusnya membaca laki-laki apa perempuan? Laki-laki apa perempuan, Bu? Perempuan. Kalau yang ngomong laki-laki, tuh dengerin, gak usah mahal-mahal. Cewek itu yang paling bagus, yang paling murah mas kawinnya. Itu yang membaca seharusnya perempuan supaya tahu diri. Makanya ibu-ibu ingat, percaya diri itu penting, tapi sadar diri jauh lebih penting. Dalil yang menyatakan perempuan yang paling baik adalah perempuan yang paling murah mas kawinnya, itu seharusnya dibaca oleh perempuan supaya tidak banyak menuntut kepada laki-laki. Tapi hadis yang menyatakan Kanjeng Nabi Muhammad menikahi Siti Khadijah mas kawinnya 20 ekor unta, itu yang membaca laki-laki apa perempuan? Laki-laki, supaya laki-laki lebih bertanggung jawab kepada perempuan. Ingat loh Bu, 20 ekor unta, satu unta itu 50 juta. Berarti mas kawinnya Kanjeng Nabi berapa Pak? 1 miliar. 1 miliar. Makanya saya dulu mencontoh ketika menikah, saya harus sama dengan Nabi, tapi gara-gara saya miskin mas kawin saya apa? 20 ekor kutu. Wah, lumayan paman, susah nyarinya paman. Lah kita miskin kok gimana? Saya dulu menikah nggak punya apa-apa Bu, miskin kuadrat saya. Pokoknya mau kondo, modalnya konsisten dan doa. Kamu mikir apa? Nah, kesalahannya adalah misjalil. Orang miskin itu jangan diajak zuhud. Zuhud itu kalau saya diundang pengajian di acara HUT Golkar bersama Ketum Erlangga, Pak Jokowi, Pak Prabowo, menteri-menteri orang kaya, di situ saya ngomong zuhud. Apa itu konsep zuhud? Boleh punya dunia tapi tidak boleh cinta dengan dunia. Dia boleh punya harta tetapi hidupnya tidak diatur oleh harta. Dia boleh punya mobil mewah, tapi mobil tempatnya di garasi bukan di hati. Artinya kalau mobilnya rusak ditabrak sama orang, yang rusak cukup mobilnya, hatinya nggak ikut-ikutan rusak. Karena boleh punya, tapi nggak boleh cinta. Maka ketika ada orang butuh, dikasih. Itu namanya zuhud. Orang miskin, bicaranya bukan zuhud, tapi wiro. Apa itu wirai? Menjaga diri untuk minta-minta kepada orang lain. Artinya apa? Kitmanil fakri, itulah wiro. Menyembunyikan kefakiran kita supaya kita tidak dianggap miskin, Mbak. Makanya hari ini paman, kalau saya dikenal di YouTube, Gus Miftah kalau pengajian sering bagi-bagi duit. Iya, saya banyak berbagi bukan karena saya kaya, tapi karena saya tahu betapa susahnya orang menderita. Bagi saya, mohon maaf, bukan seberapa banyak harta yang kamu miliki, tapi seberapa banyak harta yang bisa kamu beri. Makanya kalau saya nyantai Bu, pengajian bagi-bagi duit, orang lihat wajah saya kayak wajah sawer, saya lihat wajahnya orang kayak kotak infak, jadi pas Pak, itu loh. Makanya harus kitmanil fakri, mampu menjaga, menyembunyikan kefakiran. Nah, sehingga Bapak Ibu, ketika dia mampu menyembunyikan kefakiran, ketika kaya dia nggak akan sombong. Pertanyaannya begini, boleh nggak kiai kaya? Oh boleh. Imam Malik itu kalau mau berangkat pengajian itu milih onta Pak, yang mau dia pakai selama 1 jam, bingung pakai onta yang mana. Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, kaya raya.
apalagi orang NU itu punya idola namanya Imam Abul Hasan As-Sadili, punya torekoh namanya Sadiliyah. Ini kayanya minta ampun Pak, sampai saya punya ijazah doa dari As-Sadili bagaimana supaya kaya. Nanti saya akan kasih ijazah untuk Bapak Ibu setelah subuh. Imam Abul Hasan As-Sadili itu Pak, itu pernah beli kuda yang gubernur Mesir nggak kuat beli, saking mahalnya. Kuda itu kan kayak mobil ya paman, mewah, bisa puluhan miliar Bu. Ini gubernur Mesir nggak kuat beli Pak, Imam Abul Hasan As-Sadili beli Pak. Dia kalau pengajian mewah, jamnya Patek Philips, RM kalau sekarang mungkin, sarungnya mahal ya minimal BHS lah. Kalau kita kan biasanya nggak BHS, gajah duduk. Ini sarung yang paling jujur, buka sarungnya muncul belalainya, wah itu kan. Imam Abul Hasan As-Sadili itu guys, subhanallah, kalau pakai baju mahal, sandalnya mahal. Maksud saya kok saya tidak menghina kiai miskin, enggak, cuman kesalahan kita itu satu Pak. Imam Abul Hasan As-Sadili itu tokoh sufi tapi juga kaya raya. Lah kesalahan orang-orang NU kayak kami itu satu, mencontoh sufinya tapi tidak mencontoh kayanya. Kalau dulu Imam Abul Hasan As-Sadili pakai tas ya minimal tasnya itu ya Hermes, LV, minimal Gucci lah gitu loh. Sandalnya ya LV, Gucci. Beda dengan kiai-kiai sekarang kan sandalnya Swallow, sarungnya gajah duduk, tasnya ada tulisannya Konferensi NU Banjarmasin, ya gitu kira-kira. Swallow aja ngutang gitu loh. Nah, kenapa Nabi kok menganjurkan doa ini? Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsurni ma'zumratil masakin yaumal qiyamah. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku di hari kiamat bersama orang miskin. Jawabannya sederhana Pak, karena Nabi itu kaya, makanya dia berdoa minta miskin. Lah kalau kita nggak usah berdoa minta miskin, sudah dikabulkan, sudah miskin. Tapi insya Allah lah, di masa Gubernur Paman Birin insya Allah kemiskinan di Kalimantan Selatan insya Allah menurun. Tempat saya juga kemiskinan menurun Paman, menurun dari bapaknya kepada anak-anaknya. Jadi salah satu tolak ukur keberhasilan kepala daerah itu hari ini adalah dari indeks kemiskinan di daerah. Dan saya membaca di Kalimantan Selatan, alhamdulillah tingkat kemiskinan di masa Paman Birin itu jauh menurun. Tepuk tangan untuk Paman Birin, keren Paman. Ya kalau Paman Birin jadi gubernur yang berhasil itu ya lumrah namanya Birin, Syah Birin. Birin itu birun, kebaikan. Jadi kebaikan yang paling sah adalah ya Syah Birin, gitu loh. Yang bikin saya mahal itu ya itu loh Paman sebenarnya. Jadi kan saya bilang sama Pak Jokowi, saya itu termasuk orang muda yang paling sering diundang sama presiden untuk ceramah di istana. Saya awalnya bilang, presiden-presiden Indonesia itu sebelumnya Pak Jokowi itu punya pelawak, punya kiai. Jadi kalau dia susah secara rohani itu biasanya ngundang kiai, atau kalau dia pengen hiburan happy ngundang pelawak. Makanya dulu Pak Harto itu Paman itu punya pelawak dari Jogja langganan namanya Basio. Jadi kalau Pak Harto susah itu ngundang pelawak. Di Indonesia itu satu-satunya presiden yang tidak punya kiai, tidak punya pelawak itu cuma satu. Siapa? Gus Dur. Karena satu Gus Dur kiai, dua Gus Dur lebih lucu daripada pelawak gitu loh. Makanya Gus Dur itu nggak punya pelawak sama sekali karena dia lebih lucu. Makanya di Indonesia itu orang yang matanya tidak bisa melihat, hatinya terang itu cuma dua. Satu Gus Dur, nomor dua si buta dari gua hantu. Jadi kembali kepada ini, jangan salah dalil kitmanil fakri. Dan persoalan kitmanil fakri ini kita sudah teruji. Bagaimana kemudian pandemi COVID-19 kita diuji sebagaimana firman Allah dalam Al-Baqarah, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Kita bisa melewati ujian itu Pak.
Kita diuji sedikit dengan ketakutan, khauf, walju, kelaparan, wa naqsim minal amwal wal anfus, diuji dengan kurangnya harta, bahkan kematian. Kita sudah terbiasa dengan ujian. Makanya kalau hari ini kita diuji beras mahal, santai bro. Kalau Anda mengatakan itu berarti Pak Jokowi gagal jadi presiden gara-gara berasnya mahal, kamu jawab sorry ye. Ibu-ibu itu aneh, kalau skincare mahal nggak pernah protes, beras mahal dikit protes, sorry ya gitu loh. Karena ibu-ibu itu karena lebih mementingkan skincare Pak daripada beras. Makanya bener Pak Man, cowok yang good looking itu kalah menarik dengan cowok yang good rekening. Karena berangkat dari good ke rekening akan menjadikan wajah istrinya glowing. Dan di balik wajah istri yang glowing ada suami yang gulung koming gitu loh. Maka yang kami minta dari perempuan itu satu, tolong hargai kami perasaan laki-laki. Kami banting tulang untuk istri, berangkat pagi pulang malam demi istri, sampai rumah kami masih dimaki sama istri Pak gitu loh. Siapa yang bilang curhat? Hah, ngawur saja. Istri saya solehah Bu, istri saya nggak pernah belanja ke mall, nggak pernah ke pasar, tapi tiap hari paketan datang terus. Perempuan tuh malu yang aneh Paman. Gimana nggak aneh? Jilbab banyak sampai selemari Pak, tapi kalau mau berangkat pengajian bingung, katanya nggak punya jilbab gitu loh. Itu perempuan. Kalau kayak Paman kayak apa, gubernur kayak apa, peci cuman satu sampai warnanya merah Paman pecinya itu. Mau pakai baju hitam ya pecinya hitam, baju putih ya pecinya hitam. Coba kalau perempuan Pak, bajunya coklat ya jilbabnya coklat. Makanya saya bilang laki-laki sama perempuan itu lebih banyak bohongnya mana Bu? Pasti Anda akan mengatakan laki-laki. Ternyata enggak Bu, soal penampilan perempuan tuh jauh lebih banyak bohongnya dibandingkan laki-laki. Wajah coba Anda lihat, iya kan? Tapi soal hati laki-laki lebih banyak bohongnya dibandingkan perempuan. Kalau soal penampilan Paman, aduh perempuan jauh lebih banyak bohongnya dibandingkan laki-laki. Coba dilihat alisnya ibu-ibu itu, subhanallah, kayak sungai Kapuas Pak. Makanya saya kadang-kadang nggak bisa membedakan ini wajah apa papan karambol. Sama-sama penuh dengan bedak Pak, itu maksud saya itu. Maka coba kitmanil fakri, ayo kita sembunyikan kemiskinan. Kemiskinan nggak usah kita umumkan Bu. Makanya salah satu podcast saya yang viral dengan Deddy Corbuzier, saya mengatakan apa? Musibah itu mengecil bila dirahasiakan, membesar bila diomongkan, mengecil bila terurai bila diadukan kepada Allah, dan membesar jika diadukan kepada manusia. Disembunyikan, jangan sampai dibuat status WA gitu loh. Ibu-ibu tuh kalau punya masalah bikin status gitu loh. Punya masalah dengan suami, buat status WA. Kamu harus ingat 1000 kontak di dalam HP-mu akan membaca statusmu. Apa mereka bangga? Apa mereka nggak bangga melihat kamu susah? Seneng Bu. Penyakitnya orang sekarang jelas SMS kok. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Yang seperti itu biasanya ciri-cirinya jilbabnya hijau. Aduh salah duduk saya ya Allah gitu kan. Kemudian yang kedua, jawahirul insan fi salasatin. Siapa? Kitmanil ghadabi, menyembunyikan rasa marah. Hatta yadhunnan nas annaka radin, sehingga orang mengira bahwa kamu adalah orang yang ikhlas. Ini juga repot Pak. Makanya kenapa ciri orang yang beriman itu adalah wal afina anin nas, wal kadiminal ghaid wal afina anin nas. Menyembunyikan rasa marah sehingga orang mengira bahwa Anda adalah orang yang ikhlas. Coba. Dan soal ini mohon maaf, saya belajar menyembunyikan rasa marah bukan dari kiai, tapi dari Pak Prabowo.
Skornya berapa mas? 5. Skornya berapa? 11. Saat itu mohon maaf, kita yang berada di belakangnya begini, Pak, hajar ganti Pak, buat mereka malu Pak. Apa jawaban beliau? Nggak usahlah kita membuat malu beliau, cukup saya yang dipermalukan, saya nggak akan mungkin mempermalukan orang lain. Waktu itu ini bagi saya apa? Kitmanil ghodob hatta yadhunnan nas annaka radid. Ini susah Pak. Istri harus mampu menyembunyikan kemarahan Bu. Punya alasan untuk marah kepada suami, kok Anda bisa menyembunyikan? Stroke Bu. Ibu-ibu tahu stroke itu penyakit apa? Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara adanya ketidakseimbangan antara stroke gaji dan stroke belanja. Nah, ini susah. Saya tuh jadi kiai saja kadang-kadang lihat santri yang polanya nggak karu-karuan ya Ustadz ya, bisa marah kita gitu. Makanya kitmanil ghodob, menyembunyikan rasa marah, ini susah. Hatta yadhunnan nas annaka radin. Paman punya alasan untuk marah, tetapi mampu memanage hatinya sehingga tidak marah, itu baru keren. Makanya dikatakan asadul jihadi jihadul hawa. Jihad yang paling berat itu adalah jihad melawan hawa nafsu. Yang perlu diperhatikan Pak, kenapa setiap kalimat nafsu itu dimulai dengan hawa? Karena selama ini yang selalu membuat nafsu adalah hawa. Makanya hati-hati dengan perempuan Pak, hati-hati. Makhluk unik ini Pak. Hati-hati Pak, perempuan itu ahli sejarah. Sekali Anda punya salah seumur hidup, ingat terus Pak gitu. Yang terakhir, karena jatah saya 20 menit. Ya saya suka 20 menit kan ada angka 2-nya di situ. Sudah selesai kampanye. Lagi senang gitu loh. Kan kita cuma diculik gitu loh. Besok insya Allah saya akan banyak ke Kalimantan Selatan kalau istri Paman Birin maju gubernur. Wah. Luar biasa ya. Ya jelas jurukamnya Prabowo. Saya dari kemarin dikejar-kejar wartawan, apa benar Gus Miftah mau jadi menteri agama? Enggak, saya nggak mau jadi menteri, repot, harus potong rambut lah, nggak enak Paman. Lagian kalau saya jadi menteri agama yang seneng orang Banjarmasin, tiap pengajian ngundang maunya gratis terus. Repot kita itu loh. Udahlah menteri agama yang hebat-hebat saja saya nggak usah, cukup jadi ustadz dunia malam saja sudah ikhlas saya. Kalau jadi menteri agama kan nggak asik, nggak bisa belusukan sama lokalisasi, kan nggak enak. Saya itu kalau mau Ramadan gini Paman, saya punya torekot bagi mukena untuk mbak-mbak PSK dan anak-anak klub malam. Di klub malam saya bagi mukena Quran sajadah. Kayak kemarin di Jawa Timur saya bagi 580 mukena di lokalisasi Tretes Pasuruan. Ramadan begini mereka sebelum bekerja terawih berjamaah menggunakan mukena dari Gus Miftah. Nah, setelah terawih ya kerja lagi gitu loh. Ya Allah, saya tanya laku nggak Mbak? Alhamdulillah Bah laku. Loh kok bisa? Iya berkahnya Abah lah. Repot itu. Tapi Anda jangan kemudian merasa lebih hebat daripada mereka ya. Saya punya pendapat Pak, ini Gusmi itu mengatakan begini, pandanglah orang lain dengan kacamata hakikat, tapi pandanglah diri sendiri dengan kacamata syariat. Pandanglah orang lain dengan kacamata syariat sehingga kita tidak gampang menyalahkan orang lain, tapi pandanglah diri sendiri dengan kacamata syariat supaya kita lebih waspada dan lebih hati-hati. Makanya kemudian saya sering baca ini, ruwiya an al Imam Malik annahu kana yaqul la tangduru ila dzunubin nas ka'annakum arbabun. Janganlah kamu melihat dosa manusia seolah-olah kamu adalah Tuhan. Coba. Janganlah melihat dosa-dosa manusia seolah-olah dirimu adalah Tuhan. Wangduru ila dzunubikum ka'annakum abidun. Tapi lihatlah dosamu seolah kamu adalah seorang budak. Jadi kita itu sudah nggak perlu, yang perlu kita pelajari itu melihat kesalahan kita sendiri. Karena kalau melihat kesalahan orang lain nggak perlu belajar, sudah hatam.
Maka dikatakan apa? La tangduru ila dzunubin nas ka'annakum arbabun wangduru ila dzunubikum ka'annakum abidun. Lihatlah dosa-dosamu seolah kamu adalah seorang budak. Farhamu ahlal bala, kasihanilah orang yang tertimpa musibah. Termasuk maksiat itu kan musibah. Makanya kenapa paman, kalau ada orang nakal mati, itu biasanya yang mau menguburkan, kiai atau di sini namanya apa, yang memberangkatkan jenazah itu, kalau di Jogja namanya mudin, mbah kaum, jadi yang memimpin pemakaman itu biasanya mereka kan bertanya, almarhum ini orang baik apa orang jelek? Saya walaupun yang mati PSK akan saya jawab baik, walaupun yang mati maling akan saya jawab baik. Kenapa? Alasan saya sederhana. Kenapa yang mati maling saya jawab baik? Karena kematian itu membawa kebaikan bagi dirinya dan bagi orang lain. Bagi dirinya karena deposito maksiatnya tidak bertambah, bagi orang lain potensi barangmu dimaling itu sudah berkurang karena orangnya sudah mati. Nah, loh, kan begitu pemahamannya Pak. Loh, kayak ibu-ibu pengajian malam hari ini di rumah Paman Birin. 2 jam Anda pengajian meninggalkan rumah, Anda nggak paham sama sekali. Ada baiknya apa enggak? Ada. Baiknya untuk siapa? Untuk suamimu di rumah. Karena minimal selama 2 jam suamimu terbebas dari penderitaan. Nah, iya Ustadz, emangnya suamimu kamu pamitin dia susah? Pura-pura Bu. Aku aja juga begitu. Warhamu farhamu ahlal bala wahmadullah alal afiyah. Kita memuji Allah atas semua nikmat yang diberikan. Kemudian disampaikan berikutnya, wa iyyaka ang takul, hendaklah kamu tidak mengatakan hada min ahlin nar wa hada min ahlil jannah. Ini ahli neraka, ini ahli surga. Nggak boleh. Sejak kapan kita jadi panitia surga? Makanya saya itu paling nggak sepakat orang razia rumah makan di siang hari yang buka di bulan Ramadan dengan teriak-teriak takbir. Tutup rumah makan, Allahu Akbar. Nggak usahlah kita egois. Mereka jualan punya hak. Barangkali ada ibu-ibu yang haid butuh makan, orang yang sakit, anak kecil. Kenapa kita puasa egois? Bukankah puasa itu mengajarkan kita empati kepada siapa? Orang miskin. Kalau kita puasa tersinggung gara-gara rumah makan yang buka di siang hari, harusnya kita malu sama orang miskin Pak. Orang miskin itu sepanjang tahun lewat depan restoran nggak kuat beli, mereka nggak pernah marah. Kenapa bulan Ramadan kita diuji 1 bulan kita marah Bu? Kalau saya dengan Paman Birin nggak perlu takbir, enggak. Kalau ada rumah makan sama Paman Birin saya teriak traktir gitu Pak. Takbir. Itulah alasan kenapa orang puasa itu mulutnya bau Pak, supaya banyak diemnya. Makanya bulan Ramadan itu yang perlu ditutup itu bukan restorannya tapi mulutnya itu Pak. Makanya kenapa bau, menengok cangkemmu gitu loh. Makanya dikatakan diam itu adalah emas. Makanya besok bapak-bapak istrinya Idul Fitri minta emas, diamlah. Teruskan ini, hada min ahli nar wa hada min ahli jannah. Nggak usah. Surga dan neraka Allah ciptakan sama-sama untuk ahli maksiat. Allah ciptakan surga untuk ahli maksiat yang mau bertobat, Allah ciptakan neraka untuk ahli maksiat yang tidak mau bertobat. Bahkan ahli maksiat pun masih berpotensi masuk surga ketika dia bertobat. La tatakabbaru ala ahli maksiyah, kamu jangan sombong dengan ahli maksiyah. Bal ud'ullaha lahum bil hidayah war rasad. Tetapi yang perlu kamu lakukan adalah doakan mereka supaya mereka mendapatkan petunjuk, supaya mereka mendapatkan hidayah. Caci makimu tidak akan pernah merubah, tetapi doamu bisa menjadi jalan hidayah. Makanya saya bilang orang baik punya masa lalu, orang jelek pasti punya masa depan. Nah, yang terakhir tadi kitmanil ghadab. Yang terakhir adalah kitmani syiddah, menyembunyikan rasa sakit, hatta yadhunnan nas annaka mutana'im, sehingga orang mengira bahwa Anda orang yang selalu mendapatkan nikmat. Jadi rasa sakit, rasa sedih, rasa susah payah itu nggak usah dinampak-nampakkan kepada orang. Nah, kita bisa melakukan 3 hal ini Bu, kitmanil fakri, kitmanil ghadab, kitmani syiddah,
kalau kita paham apa itu makna as-saum atau asyam. As-saum atau asyam yang dalam Al-Baqarah kita baca maknanya adalah al-imsak. Al-imsak itu artinya menahan diri. Al-imsak itu artinya ngempet. Ngempet itu bahasa Banjarmasinnya apa ya? Maharit. Menahan. Kayaknya supaya saya bisa bahasa Banjar, Paman, saya harus nikah sama orang Banjar. Cie. Maharit. Tapi kalau saya, Paman Birin, termasuk suami yang setia lah. Karena kami punya prinsip, pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Aman. Saya harus ngomong seperti itu. Kenapa? Karena direkam kamera. Istri nonton mate, Paman. Saya pinter-pinter kiai, Pak, digetak istrinya, goblok dadak gitu loh. Nah, kita bisa kitmanil syiddah, kitmanil ghadab, kitmanil fakir. Syaratnya adalah harus al-imsak, maharit, menahan diri. Indonesia ini bangsanya semuanya harus menahan diri. Pemimpinnya harus menahan diri, rakyatnya harus menahan diri, yang menang harus menahan diri, yang kalah juga harus menahan diri. Ini kan problem sekarang di Indonesia. Yang menang nggak sombong, yang kalah kemelinti. Yang menang diam-diam baik, yang kalah berisik, cerewet baik itu. Yang kalah cerewet. Kadang-kadang saya tuh mikir itu suara apa lobet. Menahan diri. Contoh, ini saya yakin banyak ASN anak buahnya Paman. Pejabat harus menahan diri dalam hal kekayaan umpamanya. Saya nggak ada masalah pejabat itu kaya, tapi Anda harus al-imsak, menahan diri untuk tidak memamerkan kepada rakyatmu. Betul. Kekayaan itu seperti celana dalam, boleh dipakai tapi nggak usah dipamerkan. Oh, ini baru Paman itu. Kekayaan itu seperti celana dalam, boleh dipakai nggak usah dipamerkan. Yang suka pamer celana dalam itu cuma Superman. Makanya Superman itu goblok. Kenapa? Badannya besar, bajunya es. Pakai sempak di luar. Makanya kenapa Paman? Superman itu kalau terbang, tangannya cuma satu di depan seperti ini. Nggak begini, tapi begini. Karena yang satu megangin celana. Terlalu takut kalau hartanya hilang gitu loh. Hari ini kita butuh al-imsak, Bu, untuk tidak memamerkan harta kekayaan kita di hadapan rakyat. Masih banyak rakyat yang susah. Makanya saya bilang, kadang-kadang suaminya jadi pejabat baik-baik saja, istrinya kebanyakan pola, Pak. Contoh di Sumatera, Kapolres, istrinya pamer uang, dipecat, Pak, dipindah, gara-gara apa? Istri. Makanya saya bilang, istri itu bisa menjadi support system terbaik untuk suami, seperti Siti Khadijah untuk Kanjeng Nabi, tapi juga bisa menjadi penghancur terhebat untuk suami. Contohnya istrinya Sambo. Ayo kowe ngopo kowe, ayo. Nggak bahaya tah? Angkatannya ini lah, kakak kelas. Ternyata kakak kelasnya Pak Kabinda ternyata. Suaminya bekerja sebagai gubernur baik, sebagai bupati baik, sebagai kepala dinas baik, hancur gara-gara apa? Perilaku istri. Kenapa? Karena istri tidak bisa al-imsak, maharit, menahan diri, ngempet. Ini problem bangsa ini. Saya sepakat Anda itu kaya boleh. Saya punya teori, pemimpin yang baik itu kaya dulu baru jadi pemimpin, itu jauh lebih bagus daripada jadi pemimpin baru kaya. Kalau sudah kaya, mohon maaf, problem terbesar bangsa ini itu korupsi. Salah satu alasan saya menolak jadi menteri agama apa? Saya bilang, Pak, saya itu belum kaya. Saya khawatir hubud dunia, mata saya jadi hijau lihat duit. Karena saya belum kaya, baru OTW. OTW kaya, gitu loh. OTW bukan OTT, OTW. Oke, tunggu aja, gitu loh. Saya nggak mau, karena prinsipnya itu Paman.
Nabi Muhammad itu sudah kaya raya baru jadi nabi. Artinya kalau sekarang saya mengatakan kok istrinya Paman Birin itu layak jadi gubernur, kenapa? Karena sudah kaya. Paman Birin sudah kaya gitu loh. Dan saya akan buktikan kekayaan Paman Birin ketika saya pulang gitu. Tambahi lagi, tambahi. Kalau sampai cuman tipis sedikit, saya meragukan kekayaannya. Tapi kan bener, kalau sudah kaya kayak Paman Birin jadi gubernur enak, udah nggak mikir proyek, udah nggak mikir ini. Tapi kalau dia belum kaya jadi pemimpin, apalagi hutang, Pak, mohon maaf. Coba Anda lihat besok seberapa banyak anggota dewan seperti beliau begitu dilantik SK-nya masuk bank. Hampir semuanya. Kenapa? Karena modalnya ngutang, Pak, itu loh. Makanya kemarin pas pemilihan caleg, kalau saya dikasih teh manis, Paman, ada gulanya nggak pernah saya aduk supaya manisnya di akhir. Kenapa? Karena kalau manisnya di awal sudah biasa kayak janjinya caleg. Iya. Makanya pelajaran untuk dewan-dewan terpilih ya. Kalau saya minum kopi itu biasanya masih panas-panas. Walaupun di sini nggak ada kopinya sih, gitu loh. Kenapa? Kalau saya minum kopi kok masih panas, Bu? Jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Iya. Nah. Sudah nggak usah kopi, udah selesai pengajiannya. Nah. Al-imsak, menahan diri. Kadang-kadang suaminya sudah berperilaku yang baik sesuai dengan arahan gubernur. Istrinya kepala dinas sok pamer. Ini jadi problem. Ini mindset, dia tidak bisa kitmanil kitmanil mal, tidak bisa menyembunyikan harta. Boleh punya, Bu, boleh, tapi jangan dipamer-pamerkan. Nah, bagi Anda yang belum berpunya, saya punya ijazah doa dari Imam Abil Hasan As-Sadili yang dulu ketika miskin saya baca doa ini. Alhamdulillah, Bu, sebenarnya mbah saya itu kaya 7 turunan, tapi pas saya miskin, kenapa? Karena saya keturunan nomor 8. Udah habis Paman itu. Sudah nggak ada lagi hartanya itu. Nah, kemudian saya dapat ijazah ini dari guru-guru saya yang nyambung sampai Imam Abil Hasan As-Sadili. Ngomong ini bulan baik, malam baik, saya ijazahkan kepada Bapak Ibu karena guru saya perintah sama saya untuk mengijazahkan kepada orang lain. Dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wasi' alaina arzaqana wala tahjubna biha an ukhrana. Rabbana wasi' alaina arzaqana wala tahjubna biha an ukhrana. Sekali lagi, Rabbana wasi' alaina arzaqana wala tahjubna biha an ukhrana. Coba nanti Anda lihat tayangannya lagi, itu dibaca setiap habis sholat minimal 3 kali ketika Anda berdoa. Rabbana wasi' alaina arzaqana, wahai Tuhanku luaskanlah rizki kami, Tuhanku. Wala tahjubna biha an ukhrana, tapi jangan gara-gara rizki di dunia itu, wahai Tuhan, menutup jatah akhiratku. Itu dulu saya miskin, Pak. Saya dulu betul-betul nggak punya apa-apa. Saya baca dikit-dikit, alhamdulillah hidup saya berubah. Makanya Anda optimislah, seperti penjual es. Penjual es itu optimis karena cepat atau lambat pasti cair. Ini udah selesai, kopinya datang. Paman Birin itu seperti kopi.
Pahit dan hitam sih, tapi banyak yang mencintai. Iya. Tambahi gitu. Ibu salah, kalau saya minum kopi nggak bisa ger, salah Bu. Kalau minum kopi pasti ah. Di dunia ini yang bisa membuat ah saya cuma dua, satu kopi, dua istri. Iya. Oke, dilanjutkan makalahnya. Gara-gara kopinya datang sih, ah asik ini. Udah mau selesai. Kalau saya minum kopi harus pahit Bu, makanya saya nggak pernah pakai gula. Kenapa kopinya pahit? Karena manisnya sudah kamu habiskan. Iya. Paman ini hatinya senang malam hari ini. Apalagi tadi saya dibaiat di dalam. Jadi juru kampanye ibu untuk maju sebagai gubernur lagi. Tapi ya itu Gus yang bilang sama ketua umum. Oke Paman. Nah, nanti ketua umum urusan saya Paman. Untuk dapat Golkar mengajukan istrinya Paman Birin. Tapi hitungannya harus jelas Paman. Ya kadang-kadang kita kiai, kadang-kadang kita ya bimantara, biro makelar dan perantara. Nah, orang bisa ngempet itu selama orientasinya dua hal ini Bu. Ternyata manusia itu menurut Imam Al-Ghazali dibagi dalam dua hal. Mohon maaf, menurut Imam Syafi'i dua hal. Yang pertama, man wahaba nafsahu lid dunya lan tu'tiyahu dunya illa qit'ata ardin yudfanu fiha. Ini golongan pertama. Mudah-mudahan semua yang hadir tidak termasuk golongan ini. Amin. Barang siapa yang menyerahkan dirinya untuk dunia, lan tu'tiyahu dunya, dia tidak akan pernah mendapatkan dunia illa qit'ata ardin, kecuali hanya potongan secuil tanah yudfanu fiha, yang dia akan dikuburkan di dalamnya. Orientasinya cuma dunia Bu, semuanya urusannya cuma dunia. Sehingga orang-orang yang wahaba nafsahu lid dunya, dia akan menghalalkan semua cara. Tidak tahu belas kasih dan terima kasih, tidak tahu balas budi. Apapun itu yang penting dia harus untung, dia harus menang apapun caranya. Ini hati-hati. Makanya dalam Al-Quran Paman, ini mohon maaf banget, ayat ini jarang dibagi sama Ustadz, sama Kiai Ustadz Sofyan, jarang banget dibaca karena ayatnya mengerikan. Apa Allah katakan? Orang yang hanya berorientasi kepada dunia, walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Jika Allah berkehendak, manusia itu akan diangkat derajatnya setinggi-tingginya, tetapi apa? Walakinnahu akhlada ilal ardi, tetapi mereka lebih cenderung kepada urusan dunia, wattaba'a hawa, dan mereka memperturuti hawa nafsunya. Orang-orang yang hanya mengejar dunia, memperturuti hawa nafsunya, apa kata Allah dalam Al-Quran? Ayatnya diteruskan, famasaluhu kamasalil kalbi, perumpamaan orang-orang tersebut seperti anjing Mbak. Apa karakter anjing dalam Al-Quran disebutkan? Ing tahmil alaihi yalhas, anjing itu kalau kamu halau, dia akan menjulurkan lidahnya. Autatsrukhu yalhas, ketika anjing itu kamu tinggalkan, dia tetap akan menjulurkan lidahnya. Pertanyaannya, kenapa kok anjing sukanya melet-melet Pak? Suka menjulurkan lidah, seolah-olah pengen menguasai, memakan dunia seisinya. Tapi begitu anjing dikasih satu tulang saja, dia sudah merasa puas Pak. Lah manusia sekarang itu banyak yang karakternya bahkan lebih hina dibandingkan anjing. Anjing itu masih tahu siapa yang menolongnya. Sekarang justru banyak orang yang menggigit siapa yang menolongnya. Hati-hati. Makanya saya bilang, kalau di Amerika itu banyak anjing dianggap seperti teman. Kalau di Indonesia banyak teman seperti mereka loh yang bilang, bukan saya loh Paman. Makanya ada peribahasa Arab begini, at imil kalba salasa ayamin sayat guru kafi salasi sanawatin, berikanlah makan kepada anjing 3 hari, dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Wat iminna salasa sanawatin sayang sakafi salasi ayamin, tapi berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, dia akan melupakanmu selama 3 hari.
Anjing itu dikasih makan 3 hari, dia akan mengingat kita selama 3 tahun. Sementara manusia dikasih makan 3 tahun, dia akan lupa selama 3 hari. Caleg yang sudah punya prestasi bangun kampung bertahun-tahun kalah dengan serangan fajar. Ya. Wonge ya teko wonge gitu loh. Orangnya datang gitu loh. Coba. Ini ngeri sekali, Pak. Orang yang orientasinya hanya dunia. Saya berdoa malam hari ini, mudah-mudahan kita semua yang hadir menjadi golongan yang kedua. Amin. Siapa golongan yang kedua ini? Man wahaba nafsahu lillah. Barang siapa menyerahkan dirinya untuk Allah, sayu'tihillahul jannah. Allah akan memberikan surga arduas samawati wal ard, yang luasnya seperti langit dan bumi. Surga apa? Dunia akhirat, Bu. Makanya kenapa yang kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini adalah sayu'tihillahul jannah. Allah akan memberikan surga di dunia dan di akhirat. Jangan pernah berpikir, Bu, kalau rezeki itu cuma uang. Salahnya kita itu satu, berpikir kalau rezeki itu pasti uang. Kita itu banyak yang insecure, underestimate, tidak percaya diri. Kenapa? Karena merasa nggak punya gaji, karena nggak punya pekerjaan. Orang lupa, Pak, tidak semua orang punya gaji, tapi semua orang punya rezeki. Apa bedanya gaji dengan rezeki? Gaji itu datangnya bulanan, rezeki kapanpun bisa datang. Gaji itu bentuknya uang, rezeki itu bentuknya tidak harus uang. Istri yang solehah itu juga rezeki, suami yang baik itu juga rezeki, anak yang nurut itu juga rezeki, kesehatan itu juga rezeki. Kenapa yang kita lihat cuma uang? Gaji bisa salah alamat, rezeki nggak akan pernah salah alamat. Gaji kita hanya percaya dengan kantor dan pekerjaan kita, tapi kalau rezeki di mana-mana juga bisa datang. Mungkin malam hari ini rezeki saya di Paman Birin, umpamanya. Sudah siap. Maka yakinlah, Bu, kita berdiri di atas bumi yang sama, tapi dengan takdir yang berbeda. Saya ditakdirkan menjadi mubalek, Paman Biri menjadi seorang gubernur, beliau menjadi seorang ketua DPRD, beliau menjadi ustadz, beliau insya Allah jadi Wantimpres. Amin ya Allah, amin ya Allah. Kalau beliau jadi Wantimpres saya senang, Pak, karena beliau sudah meninggalkan dunia hitam. Buktinya rambutnya putih semua, Pak. Tapi hari ini mohon maaf, Kiai, kita berada di atas kursi yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Sayu'tihillahul jannah. Allah akan memberikan surga. Termasuk surga untuk Paman Birin itu apa coba? Contoh, 2 periode memimpin Kalsel dengan tidak ada masalah, itu surga. Betul, Bu? Jangan dilihat rekeningnya. Begitu beliau memimpin dengan amanah, itu surga. Makanya kenapa ketika di Istora hari pertama Kuikon Pak Prabowo dinyatakan menang, saya diminta berdoa di Istora live TV. Saya bilang apa? Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Mas Prabowo, Anda menang bukan karena Anda hebat, tapi karena Allah memenangkan Anda. Tapi yang perlu Anda ingat, besok Anda menjabat sebagai presiden akan diawasi langsung oleh Allah, dan besok akan Anda langsung pertanggungjawabkan langsung kepada Allah. Maka yang namanya syukuran itu, Pak, begitu Anda terpilih jadi anggota DPR atau gubernur, itu bukan syukuran karena jadi, tapi syukuran karena mendapatkan amanah. Yang berak syukuran karena jabatan itu besok Paman Birin selesai jadi gubernur, ya, dia tidak punya masalah apapun, nggak ada urusan dengan siapapun, nggak ada masalah hukum, baru pengajian ngundang Gus Miftah, itu namanya syukuran. Tapi kalau baru menjabat dipilih sudah syukuran karena jabatannya salah. Karena begitu Anda dilantik jadi pemimpin, 1 kakimu berada di luar tahanan, 1 kakimu sudah berada di dalam tahanan. 1 kakimu di masyarakat, 1 kakimu di KPK. Lah Paman Birin bisa selamat gak dikejar sama KPK, itu baru disyukuri. Ya Paman ya.
Kalau DPR bikin pengajian itu jangan syukuran karena terpilih, karena amanah. Bahasanya bukan syukuran tapi doa bersama supaya selamat. Saya ingatkan Pak, walaupun Anda belum pernah ngundang saya Pak. Kemahalan undangnya. Kalau yang ngundang beliau parah nanti, sudah murah ditawar, aduh merepot saya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang kedua, man wahaba nafsahu lillah sayu'tilil jannah ardha samawati wal ard. Amin Allahumma amin. Hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Sekali lagi, hasbi rabbi ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.